Dan kami berdoa Tuhan, Engkau juga yang bertahta Tuhan atas bangsa kami dan kota kami. Biarlah kesejahteraan yang daripadamu boleh berlimpah-limpah atas bangsa kami. Dan Engkau Tuhan yang melepaskan bangsa kami dari segala malapetaka Tuhan. Engkaulah yang melepaskannya Tuhan. Karena kami Tuhan menjadikan Engkau Tuhan atas hidup kami. Engkau yang berdaulat atas bangsa dan negara kami dan kota kami, keluarga kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Beri kami hikmat dan pengertian Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya mau ajak saudara-saudara kembali kepada dasar dan bukti orang percaya. Dasar dan bukti orang percaya. Ada hal yang saya ingin tekankan maksud saya ya. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Berbunyi begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita lihat dari sini mulai ayat 8, karena kasih karunia bukan hasil usaha atau hasil pekerjaan manusia. Keselamatan itu karena kasih karunia, bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan daripada manusia. Terus kita itu diciptakan, ayat selanjutnya, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi keselamatan itu kita harus senantiasa ingat, keselamatan itu kita menerimanya dengan iman ya. Orang yang mengatakan, banyak orang kan mengatakan bahwa semua agama sama. Bahkan termasuk orang-orang Kristen juga mengatakan semua agama sama gitu ya, semua agama sama. Nah, terus tapi tentang keselamatan kita harus mengerti, tentang keselamatan tidak sama. Tidak sama ya. Tentang keselamatan ya. Kalau orang mengatakan seperti itu, berarti orang itu belum mengerti kebenaran firman, seperti firman yang katakannya. Nah, kita nih harus memberitakan kabar baik. Jadi kalau kita harus memberitakan kabar baik, tentunya kabar baik itu apa? Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat, tentang keselamatan. Dan Yesus berkata bahwa jalan keselamatan itu cuma ada di dalam Yesus. Jadi kita memberitakan kabar baiknya bahwa keselamatan cuma ada di dalam Yesus. Keselamatan cuma ada di dalam Yesus. Banyak orang termasuk dulu ya, waktu saya belum jadi orang percaya, saya ya masih belum ngerti tentang Kristen itu, saya pikir juga ya orang-orang banyak yang berbuat baik. Masa mereka enggak selamat? Kita kan suka berpikir seperti itu. Tapi firman Tuhan, firman yang turun dari surga, firman yang di atas segala-galanya mengatakan, Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ya. Memang semua agama sama dalam hal apa? Mengajarkan yang baik, mengajarkan kebaikan. Itu benar. Semua agama coba perhatikan. Semua mengajarkan kebaikan. Tapi ingat, yang namanya agama itu usaha manusia untuk sampai ke sana, kepengennya sampai ke surga. Selamatlah pokoknya ya. Tapi kita harus senantiasa mengingat bahwa yang namanya kekristenan bukan sekedar agama. Bukan sekedar agama, tetapi kita tahu kekristenan itu adalah kehidupan yang terus menerus kita mengalir dari kehidupan kita ke Tuhan, dari Tuhan ke kita. Itu hubungan ya, hubungan dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kekristenan. Ingat-ingat ya, karena Allah itu adalah roh. Kita ini manusia harusnya mati oleh dosa, karena dosa Adam dan Hawa ya. Tetapi kita ini tahu bahwa Allah kita adalah Allah roh. Dan kita nih harus menyembah
di dalam roh dan kebenaran. Nah, kebenaran gimana? Kalau kita yang sudah mati oleh dosa itu, kita tahu kita ini nih buatan Allah, diciptakan oleh Allah. Sangat perlu sekali kita ini untuk dilahirkan baru. Saya sering kali kalau sharing selalu nyebut-nyebut lahir baru. Maklum ngajarinnya tentang dasarnya. Nah, jadi kita ini diciptakan dalam Kristus. Karena kita ini buatan Allah. Semua manusia buatan Allah. Diciptakannya dalam Kristus Yesus. Kalau kita mengerti kebenaran bahwa karena dosa Adam kita mati, maka kita ini harus diciptakan dalam Kristus Yesus. Yaitu diciptakan oleh firman dan roh Tuhan yang bicara sama kita. Jadi kita harus lahir baru ya. Kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 6 supaya kita senantiasa ingat. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Itu harus kita injili banyak orang. Ada yang bilang surga ini kalau kita berbuat baiklah apa-apa. Surga itu ada di itu ya. Tapi tidak. Firman berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa yang bisa menyebut Bapa, kan kita yang sudah lahir baru. Kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Terus kisah 4 ayat 12. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ingat, kalau kita ngabarkan Injil, ngabarkan berita baik, kita harus tahu. Keselamatan kita harus kasih tahu. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi yang bisa menyelamatkan hanya satu nama yang Tuhan berikan, nama di atas segala nama. Dan kita orang percaya tahu bahwa nama itu adalah nama Yesus. Nah, berbuat baik, masuk surga itu enggak benar. Karena kitanya berbuat baik untuk masuk surga, itu yang keliru ya, nggak berani ngomong nggak benar. Ya pokoknya keliru lah. Ya karena tidak sesuai sama firman. Kalau orang percaya itu berbuat baiknya harus di dalam Kristus. Dengan apa? Coba Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini firman. Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang Kristen tanpa pertobatan. Dia selalu undang, Tuhan, puji Tuhan, bersyukur, haleluya, amin gitu ya. Kan banyak kan orang seperti itu. Tapi kalau kita harus tahu, kalau firman berkata, masuk ke dalam kerajaan surga yaitu yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bagaimana kita tahu kehendak Bapa yang di surga kalau kita tidak pernah baca firman. Kita tidak pernah bersekutu. Kita harus terus menerus belajar gitu ya. Bagaimana gitu untuk kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Kita minta hikmat, kita minta pengertian karena firman itu roh ya, jadi kita harus minta pengertian dari Roh Kudus ya, minta pengertian ya. Terus kita lihat lagi Matius 19 ayat 17b. Nah di sini jawab Yesus ya, saya baca semua. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kalau kita mau masuk ke dalam hidup, nggak ada orang yang mau masuk ke dalam kematian kan? Turutilah segala perintah Allah. Jadi kita harus menuruti apa yang Tuhan mau. Kalau kita lihat lagi di Matius 25 ayat 34. Ini di penghakiman terakhir kan ngomong gini.
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ada kerajaan yang Tuhan sediakan bagi kita dan kita tinggal menerimanya dengan iman. Kita menerimanya dengan iman, kita dapat melihat kerajaan surga. Kita dijadikan lahir baru. Kemudian kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita terima dengan iman kerajaan yang Tuhan sediakan. Kerajaan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Kalau kita lihat lagi di ayat 35-nya, sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Nah, ini semua perbuatan-perbuatan baik kan, memberi makan orang baik, memberi orang minum haus baik, memberi tumpangan baik. Itu semua perbuatan, tetapi yang namanya perbuatan baik ini, kita ini bukan berarti kita ini melakukan perbuatan baik adalah jalan untuk keselamatan. Perbuatan baik bukan jalan untuk keselamatan. Tetapi kita tahu seperti yang firman tadi katakan, keselamatan cuma satu jalan ya, yaitu karena kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Perbuatan baik tanpa Tuhan, di luar Yesus, tidak mengandung keselamatan. Sekali lagi, perbuatan baik tanpa Tuhan, tanpa Yesus, di luar Yesus itu tidak mengandung keselamatan. Kali lagi ya, keselamatan cuma satu jalan, yaitu kasih karunia di dalam nama Yesus. Perbuatan baik loh. Banyak kan perbuatan baik? Sosial kan banyak kan. Tetapi kalau dilakukan di luar Yesus tidak mengandung keselamatan. Kembali di Efesus 2 ayat 10, coba kita lihat lagi ya. Orang percaya itu harus berbuat baik, wajib berbuat baik. Ayat 10 mengatakan begini, kita ini buatan Allah, kita ini lahir baru ya, sudah lahir baru, bisa melihat kerajaan Allah, tapi yang dipersiapkan Allah sebelumnya harus kita lakukan, yaitu melakukan pekerjaan baik. Kita harus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Allah sudah menyiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik ini. Supaya kita menghidupkan semua pekerjaan baik yang Tuhan berikan ya. Nah, kita nih manusia lama kita dirusak oleh dosa. Setelah jadi ciptaan baru, Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Nah, perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik itu tanda atau bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Banyak orang yang ngaku orang percaya, orang Kristen, tapi buktinya istilahnya tuh kan banyak orang yang bilang ya, mana buktinya? Buktinya kok model kayak gitu, itu tandanya belum diselamatkan. Orang yang diselamatkan itu melakukan pekerjaan baik oleh karena cintanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi sungguh-sungguh berusaha untuk berbuat baik. Ya, jadi kita sebagai orang percaya jangan jadi batu sandungan. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya kita nih ya sebagai orang percaya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Karena Yesus kan bilang kamu adalah terang dunia. Jadi demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi harus ada perbuatan yang baik. Ya, perbuatan yang baik dilakukan dalam terang, dilakukan dengan kebenaran, dalam kebenaran itu perbuatan baik. Ya kan yang di dalam terang itu adalah yang baik ya. Supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi orang yang
belum percaya, dunia yang belum percaya kalau melihat perbuatan kita baik, maka orang itu akan melihat, oh iya ya ini nih orang percaya. Jadi melihat orang percaya itu jangan lihat dari sekedar puji Tuhan. Terus nanti ngomong, apakah amin? Amin. Sebentar lagi ngomong haleluya. Nah, bukan sekedar itu. Bukan sekedar itu. Yang melihat perbuatan yang baik itu baru kita, oh ini benar orang percaya. Jadi perbuatan baik itu adalah tanda atau bukti orang percaya ya. Jadi kita harus jadi seperti yang Firman ngomong, kamu itu tulisan kehidupan kamu itu seperti yang tertulis di hidup kita gitu tuh, Firman tertulis dalam hidup kita karena kita menjadi pelaku Firman-nya. Orang dunia itu lihat Yesus dari perbuatan kita ya. Jadi misalnya kita punya pasangan belum percaya aja. Ya jangan bilang belum percaya. Kok belum mau beribadah bareng gitu ya. Kita harus koreksi diri kita gitu ya. Koreksi diri kita. Pasti ada perbuatan yang tidak benar dalam hidup kita ya. Ayat terakhir Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jadi ada kalanya orang tuh bosen, mengkonon, begitu terus. Belum berubah-berubah, kita lama-lama bosen. Ingat ya sharing saya yang dahulu, doa itu jangan ditinggalkan di tengah jalan gitu. Terus menerus, walaupun belum gak apa-apa, itu sedang bertumbuh, sedang bertunas. Nanti kita akan menuai ya. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kita tahu perbuatan baik itu mendatangkan upah dilihat oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam ayat 9 tadi ya. Marilah ayat 9, coba balik lagi ke ayat 9 ya. Apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Tuhan tunggu melihat perbuatan baik kita. Jika kita tidak menjadi lemah dalam iman ya. Lemah dalam iman nih. Aduh udahlah gitu. Jangan sampai terjadi. Karena di hari-hari terakhir ini iblis itu menyerang kita, iman kita yang diserang. Ya, iman kita yang diserang. Kita lihat fakta, hati kita ciut, takut, khawatir. Itu mulai kita kendor itu hati-hati. Iblis menyerang iman kita. Karena Yesus bilang kalau Yesus datang, aku datang ke dunia. Apakah masih ada iman di bumi? Nah, kita harus buktikan bahwa kita ini orang percaya. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Dan bukti coba ditayangkan lagi judulnya tadi. Ya. Dasar dan bukti orang percaya gitu ya tadi. Coba ditayangkan lagi. Ya, dasar dan bukti orang percaya. Sebenarnya salah satu hal yang tadi katakan berbuat baik. Nah, salah satu hal yang berbuat baik itu adalah bila kita bisa mengampuni orang yang menyakitkan hati kita. Orang yang jengkelkan kita. Pokoknya kita bisa lepaskan itu pengampunan. Ini salah satu hal saudara. Dasar dan bukti orang percaya. Sebab begini, kalau kamu disakiti ya biasanya itu suka bales. Kalau disakiti itu pengennya itu gak mau ngelihat mukanya aja gak mau. Nah, tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, bukti daripada kalau saudara dan saya itu benar-benar orang percaya, kita katakan ini, kenapa aku mau mengampuni? Karena aku diampuni oleh Tuhan. Jadi aku diberi kemampuan untuk bisa mengampuni. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni saya, Tuhan Yesus bisa mengampuni Petrus yang 3 kali berturut-turut itu menyakitkan hati. Kita tuh sudah berapa kali sih menyakitkan hati Tuhan?
hampir tiap hari menyakitkan hati Tuhan. Tapi Tuhan lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Nah, kalau kita sebagai bukti orang percaya, salah satunya yang dikatakan tadi, jangan jemu-jemu berbuat baik. Salah satu daripada berbuat baik, orang kalau mau nolong orang yang kita dia sangat-sangat baik sama kita, ada rasa baik senggi ya, gak enak tuh kalau gak nolong. Tapi kalau kita bisa lepaskan pengampunan buat orang yang menyakitkan hati kita, yang jengkelkan terus menerus, itu salah satu yang dikatakan bukti kalau saudara dan saya adalah orang Kristen. Ya. Yuk belajar saat-saat ini. Salah satu buah roh adalah melepaskan pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami tahu untuk mengampuni, untuk berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik terhadap kami, itu sangat mudah Tuhan. Tetapi untuk berbuat baik dengan cara pengampunan buat orang yang sangat menjengkelkan dan terus menerus melakukan kesalahan, kami tahu itulah tidak hal yang mudah. Tapi hari ini ya Tuhan, Engkau mengatakan salah satu bukti kalau kami adalah orang Kristen, pengikut Kristus, adalah kami selalu berbuat baik. Salah satunya adalah mengampuni. Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Engkau selidiki akan hidup kami Tuhan. Berapa banyak orang-orang di sekitar kami Tuhan yang seringkali membuat kami menjadi jengkel. Tapi satu hal, buat kami membuktikan bahwa kami adalah milik-Mu. Ada tanda-tanda bahwa kami adalah milik-Mu. Dan salah satu tanda kalau kami bisa mengampuni akan orang lain. Mampukan kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk terus melepaskan pengampunan apapun juga yang saat ini dilancarkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk pujian dan penyembahan, untuk mengisi cawan penyembahan dan pujian kami selama 1 jam, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tetap berdoa untuk Bapak Jokowi, berikan kekuatan dan kesehatan Tuhan, karena beban yang Pak Jokowi ini tanggung adalah beban yang sungguh-sungguh amat sangat berat untuk menanggung akan semua masalah di seluruh Indonesia ini. Ada di pundaknya Tuhan. Tanggung jawab yang besar ada di pundaknya. Setiap hari melakukan segala sesuatu pekerjaan bukan untuk pribadinya, tapi untuk bangsa ini. Oleh karena itu kami mau berdoa buat kekuatan, buat kesehatan. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna buat Bapak Presiden kami ya Tuhan. Kami juga berdoa keselamatan Tuhan. Berikan kesempatan untuk boleh mengalami keselamatan yang daripada-Mu. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun. Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat, kebijaksanaan,
sehingga dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang akan menentukan bangsa ini. Siapa yang akan menerima tongkat estafet dari Bapak Jokowi ini Tuhan. Engkau yang akan menentukan akan siapa yang Kau tunjuk untuk menjadi penerus daripada Bapak Jokowi. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang akan menentukan, karena kami tahu Engkaulah mengasihi akan bangsa dan negara kami. Banyak anak-anak-Mu yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, yang membutuhkan akan seorang pemimpin yang benar-benar bisa membawa Indonesia ini masuk di dalam kemenangan, masuk di dalam kemurnian yang daripada-Mu, masuk di dalam Indonesia maju, masuk di dalam Indonesia yang bisa menjadi contoh dan teladan buat yang lain. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini kami tetap berdoa untuk keadaan cuaca saat ini Tuhan. Kami berdoa saat ini Engkau yang akan terus melakukan sesuatu kontrol buat keadaan cuaca di dunia ini Tuhan. Terutama buat Indonesia. Kami doakan Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan mengendalikan akan keadaan cuaca di Indonesia ini dan di dunia saat ini. Terima kasih Bapak. Itu doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, Engkau tahu bahwa akhir zaman ini Engkau katakan minyak dan anggur jangan dirusakkan. Oleh karena itu kami saat ini mengurapi akan hidup kami dengan minyak ini Tuhan. Karena ada jaminan yang daripada-Mu. Biarlah mata kami ini juga, telinga kami ini juga, bibir mulut kami ini juga Tuhan. Kami percaya pengurapan ini, minyak ini akan mengcover hidup kami sampai tidak dirusakkan. Engkau yang akan menjaga hati kami ya Tuhan. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami dipatahkan. Hari ini Tuhan tetap kami mengurapi akan tangan kami dengan minyak. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Segala apa yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya dengan pengurapan daripada-Mu, dengan berjalan bersama-Mu, dengan bekerja bersama-Mu, kami tahu kami akan berhasil. Berkatilah Tuhan, pimpin kaki kami untuk berjalan kemana yang Engkau inginkan untuk kami pergi. Biarlah semua pekerjaan kami hari ini, perjalanan kami hari ini, kami bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hari ini biar kami mengalami kemenangan bersama dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.